Bisa-bisanya ada orang yang udah selingkuh dan dia masih meres aku untuk harta gono gini. Suaminya Dilan masih nanya nih, harta gue mana? Kebangetan ya. Jadi selingkuhan suaminya Dilan gak cuma satu. Wah, luar biasa. Kalau satu hilaf, kalau dua pemain gitu. Sakit aku nahan semuanya gitu kan. Kali itu sempat ngajak ke apart, tapi aku nggak mau. Beneran suamiku ya? Ini apakah check in ya arahnya kayaknya ke check in deh. Masih mending kalau dia ada power gitu, ada kerja, ada bisa ngasilin duit, kayak udah selemah itu pun masih berani nakal. Halo guys, kembali di channel FKR Project. Kali ini kita bakal masih ngebahas tentang kasus perselingkuhan, tapi bukan Ridwan Kamil dulu, sorry banget, karena ini ada yang tiba-tiba viral nih, yaitu Dilan Janiar. Wah, siapakah dia? Dia adalah salah satu tiktokers yang punya jutaan pengikut, teman-teman. Bahkan di Instagramnya aja sampai 1 juta pengikut. Sebenarnya udah lama banget ini isunya, saya udah ngikutin sih kasusnya, udah cukup lama, cuma belum disepil ya. Tapi udah ada bau-bau percium perselingkuhan gitu. Seru banget. Oke, perselingkuhannya apa? Saya juga belum tahu secara pasti karena belum baca secara detail. Pengennya sih nge-reaction bareng kalian gitu biar kita dapat ekspresinya. Langsung aja kita mulai. Buat teman-teman seperti biasa yang baru mampir, jangan lupa guys dibeli dulu produk Wings ya di sini. Daripada kalian keluar rumah, lebih baik kalian beli online nih, beli odol contohnya buat stok nih ya. Terus dianterin lagi. Alah, udah murah, dapat voucher, dapat diskon. Asli ya. Kalau kalian di supermarket mana ada tuh voucher-voucheran. Nah, udah dianterin, dapet diskon. Check out, linknya ada di deskripsi ya teman-teman. Oke, kita mulai videonya sekarang juga. Let's go. Ya, kita sudah masuk ke Instagramnya si Dilan ya. Nah, ini dia si Dilan nih. Lihat Instagramnya 1,3 juta pengikut. Bahkan baru-baru ini dia melakukan operasi wajah ya, oplas ya teman-teman. Banyak sih dugaan netizen karena sakit hati diselingkuhin. Soalnya kalau kalian mau tahu nih ya, Dilan itu nikah sama suami itu pada tanggal 22 Januari 2023 di sini teman-teman. Oh ya, konten-konten Dilan ini apa? Konten-konten Dilan tuh kayak suka banget kayak anak kecil dia, dan suaranya tuh kayak anak-anak kecil, terus manja lah, lucu lah, apalagi kontennya suka banget bareng suaminya. Contohnya mana? Mari kita lihat videonya sedikit ya, karena pasti ada salah satu subscriber saya yang nggak ngikutin kasusnya si Dilan. I make the face, you make the sound. Ada ya? Oke. Ya inilah ya konten kegilaan mereka berdua ya saat ngonten ya, lucu-lucuan ya. Tapi kalau kasusnya perselingkuhan ini jadi gak lucu deh video mereka ya. Bahkan si Dilan sendiri itu udah punya anak teman-teman ya. Nah ini dia salah satu kontennya. Ya Allah, alhamdulillah adanya tahun baru, rezeki baru. Abang belum cium dia kan? Aku belum berani cium dia karena satu, aku memang dari semalam kan, karena habis acara itu langsung rumah sakit. Yang kedua, aku juga rokok harus bersih dulu baru nih. Tapi aku salut loh yang sama abang dulu. Kenapa? Karena ya maksudnya nggak egois. Ya lihat ya, bahkan Dilan pun di sini memuji teman-teman, sabar sama aku, bahkan nggak egois. Ternyata selingkuh bisa gitu ya. Udah maksud saya itu udah muncul ke media nih wajahnya suaminya nih, kok masih bisa gitu melakukan perselingkuhan. Oke, nggak apa-apa, kita lihat gimana sih cerita awal ceritanya teman-teman. Oke, kita coba telusuri. Jadi Dilan ini melakukan di eksklusif Instagramnya teman-teman. Instagram yang tadi itu yang nggak tahu eksklusif, mungkin ada yang nggak main Instagram, itu berbayar ya artinya. Jadi kalau kalian pengen eksklusif itu berbayar, tapi karena kasus ini perselingkuhan jadi disebarin lah banyak netizen ya, karena fansnya Dilan sendiri itu banyak ya. Nah kita lihat kasus itu seperti apa. Jujur nggak tahu mau mulai dari mana cerita semuanya, rasanya kepala mau pecah.
Sampai sekarang semua aku masih keep sendiri guys. Cuma kali ini kayaknya aku udah nggak kuat lagi. Bisa-bisanya ada orang yang udah selingkuh dan dia masih meres aku untuk harta gono gini. Hah? Suaminya Dylan masih nanya nih, harta gue mana? Bangetan ya. Berarti di sini suami Dylan itu tidak merasa bersalah. Selingkuhannya nggak cuma satu perempuan, nggak cuma sekali. Kayak setting nggak sih ada Mokondo sekejam ini? Aku benar-benar ditipu abis-abisan ya Allah. Sakit sih jadi Dylan ya. Lanjut. Sumpah demi Allah rasanya pengen teriak sejak jadinya. Nggak tahu lagi aku harus Ngepet ini. Gak tau lagi aku harus ngampet ini semua sampai kapan guys. Tah, aku cuma manusia biasa. Apa itu ngampet ya? Jadi selingkuhan suaminya Dylan gak cuma satu. Wah, luar biasa. Pemain ternyata ya kalau nggak cuma satu. Kalau satu hilaf, kalau dua pemain gitu. Lanjut. Demi Allah sakit banget. Makanya aku sampai ambil apart karena aku butuh banget ketenangan batin menghadapi semua ini. Karena jujur di rumah lama kemarin menyisakan banyak banget kenangan yang bikin aku tambah stres. Dan maafkan diriku sendiri ya Dylan, karena sampai ada niat mau suicide. I hate him and I hate myself for cursing him. Guguk lah. Jadi si Dylan pindah ya rumahnya jadi ke apart teman-teman ya. Dia apart. Apalagi dia kalau ngeliatin konten-kontennya tuh masih ada kan yang seliweran, kontennya banyak banget lagi. Tiap hari kan bikin konten tuh sama suaminya. Itu bakal jadi kenangan yang benar-benar perih sih menurut saya teman-teman. Lanjut. Aku kerja ibaratkan kepala jadi kaki. Kaki jadi kepala, yang penting halal. Ternyata ini balasannya. Kayak what? Seguguk ini ya hidup. Aku yang kerja, aku yang diselingkuhin, aku juga yang diperas. Guguk katanya. Wah, tapi bener sih. Jujur li, saya nggak tahu kerjanya suami Dylan itu apa ya. Jujur li, dulu sih katanya ada perusahaan di luar negeri deh isunya. Lanjut. Juara bikin mental dan hidup orang lain hancur. Sebreng-brengnya manusia nggak ada yang sepaket lengkap ini brengnya. Kok bisa setebel muka itu ya, masih minta miliaran buat harta gono gini, yang mana itu aku yang cari. Dan sebagai istri nggak ada tanggung jawab atau kewajiban menghidupi suami dan rumah tangga. Kalau istri kerja dan membantu perekonomian tuh hitungannya sedekah, bukan kewajiban. Yes, benar. Benar ya, ini benar nih statementnya. Ini dapat DM apa nih? Kita baca dulu DM-nya. Jelek, malu lah bos. Oke, kita baca captionnya sekarang. Stop jadi orang berlaga tahu semua yang terjadi. Padahal cuma lihat dari apa yang nampak. Ngerasa jadi Tuhan. Nge-DM ngejudge, sok tahu, melebihi yang di atas. Giliran dibales langsung ditarik semua. WKWK baru dikatain begitu udah panas. Belum tau apa yang kurasakan dihujat netizen selama ini karena perbuatan dia. Ini mah gak ada apa-apa. Bu, ya bos udah dibiayain Dylan. Kirain dulu kerja apaan. Wow gitu WKWK. Ternyata cuma nebeng doang. Pantesan baru jualan sekarang. Oh, ini ada salah satu akun teman-teman yang menghujat dia ya. Dan ya akun ini pura-pura so tau lah ya. Banyak lah akun-akun kayak gini ya. Apa nih? Video apa nih? Aku nggak tahu guys mau ngomong apa. Ngomong aja. Terlalu sakit aku nahan semuanya gitu kan. Aku dari kemarin sebenarnya nggak mau cerita. Aku mikir anakku gitu kan. Walaupun dia bapaknya anakku gitu. Tapi kayak dia udah mempermalukan aku ke semua orang yang dia temuin. Dia katain macem-macem. Oke, kita bisa lihat video ini Dylan emang lagi stres banget. Kita coba lihat dari sisi captionnya. Berani-beraninya ngatain, bermulut sementara mulut dia sendiri jahat banget. Omongannya duit lagian yang cari duit itu aku. Woi, apaan gak malu bos? Beneran banget kata Mbak Jen ini. Lagian ngapa nggak terima dikatain jelek sih WKWK. Aku nggak mau nangis pokoknya. Nahan nangis ya. Ini akun Jenny ini akun suaminya apa bukan nih maksudnya? Soalnya kan dari tadi akun tersebut si Jenny ini dia suka ngata-ngatain Dylan nih. Ya bisa jadi ya, bisa jadi. Apa bisa janda deh. Baru disepil belum ada 5%-nya begini. Bukannya sadar malah tambah nggak tahu diri. Aduh mas.
Udah lapar ya, tapi gengsi WK. Nggak bisa makan ya kalau nggak morotin istri. Waduh, berat nih kalau udah masalah uang, berat nih ya. Yang bikin aku nggak berhenti nangis adalah aku nikah di Januari 2023 dan dia langsung selingkuh di Februari 2023. What the hell? Wah, suamimu Dilan ya. Dan sebulan nikah udah kau nodai pernikahannya ini. Dan aku baru tahu semuanya kebrengsekan dia setelah ada desas-desus perselingkuhan yang viral di sosmed. Selama ini aku nggak tahu sama sekali. Aku nggak mau curiga. Aku percaya dia dan aku paksa percaya karena aku tahu pernikahan butuh kepercayaan. Tapi malah jadi kayak aku orang tolol. Wow, emang sih udah banyak banget ya akun-akun yang bilang kok itu kayak mirip pacar saya ya, suaminya Dilan ya. Tapi Dilan nggak merespon gitu kan teman-teman. Dulu setiap kali aku ada kecurigaan kalau dia selingkuh, dia selalu bantah dengan tegas. Kayak langsung balik marah, bukannya yakinin malah play victim, ngerasa dituduh. Ternyata gitu cara dia. Sebenarnya udah banyak banget nyampein ke aku kalau mereka ketemu aku Tinder di Saf dari lama. Tapi pas ku tanya ke dia malah marah kayak merasa aku nggak percaya dia. Dan dia ngeles itu bukan punya dia, cuma orang manfaatin pakai foto dia aja, yang mana masuk akal saat itu. Makanya aku percaya, toh juga nggak ada bukti lain. Andai waktu itu bisa diulang ya, dan aku tahu semua ini, jadi nggak sampai punya anak gitu ya, maksudnya Dilan ya. Dilan tuh sebenarnya masih mengharapkan bisa balikan lagi, makanya dia mungkin sangat-sangat percaya, dan apalagi udah punya anak ya, butuh seorang bapak. Oke. Wah, main Tinder boleh dicoba deh ya, jomblo-jomblo ya. Sampai kalian tahu nggak sih, sehari sebelum aku ribut gede banget, kami ambil kerjaan di Solo untuk podcast. Di belakang layar kita ngomong-ngomong sama hostnya tentang gangguan di rumah tangga, misalnya selingkuh. Terus aku kan cerita kalau Saf juga dimanfaatin fotonya seolah-olah main Tinder, makanya gangguan rumah tangga itu ada aja. Dan Saf disitu jawab gini, iya aku udah di titik setinggi ini, ada aja orang yang manfaatin namaku untuk hal yang nggak bener. Yah, nama lo setinggi apa sih? Ternyata Kang Kipul kalau ngomong tinggi banget. Emang setinggi pikiran dia tentang namanya. Intinya dia tetap nggak ngaku main Tinder disebut. Oh, jadi si suaminya Dilan ini merasa dia artis gitu ya. Padahal tokoh utamanya sih si Dilan sih. Emang dari akunnya si Dilan ya guys ya. Yang punya nama itu Dilan guys, bukan suaminya. Ketemu sama suamiku. Ya kak, pernah sekali. Oh, itu setelah aku udah nikah. Udah nikah kak. Kalau nggak salah itu sekitaran Februari 2023. Itu ketemunya di match di aplikasi apa? Itu aku ketemunya di People Nerbi kak, di Line. Oh, di Line ya. Iya. Terus? Udah kan, chat-chatan tuh pertamanya awalnya. Terus beberapa kali tuh sempat ngajak ke apart, tapi aku nggak mau. Apart? Dia nggak ada apart loh. Nggak tahu dia awalnya tuh gini kak, ngakunya tuh orang Lampung. Dan dia 3 bulan di Jogja, katanya kayak gitu. Dia tinggalnya di akhirnya satu hari itu aku iyain tuh, tapi makan di luar. Di beneran suamiku ya? Itu beneran suami kakak. Aku tuh ngikutin. Ini apakah check-in ya arahnya kayaknya ke check-in deh. Emang beda dunia dia. Baru ngechatan tiba-tiba ajak ke apart ya. Kakak dari lama, terus pas ketemu tuh dia kan maskeran terus ya kak, pakai masker. Kita tuh sempat mampir ke Terbarang. Gitu. Terus? Ya. Terus ya udah aku pulang, dia juga pergi kan. Habis itu dari situ tuh nggak ada chatan lagi. Aku nggak ngechat lagi tuh. 3 hari kemudian VT kakak tuh lewat di aku. Nah aku baru nggak di situ. Kayak yang kemarin jalan nama aku suaminya Kak Dilan nih, kayak gitu kan. Dia tinggalnya di akhirnya satu hari itu aku iyain tuh, tapi makan di luar. Di beneran suamiku ya? Itu beneran suami kakak. Aku tuh ngikutin kakak dari lama. Terus pas ketemu tuh dia kan maskeran terus ya kak, pakai masker. Kita tuh sempat mampir ke
Oke, dari cerita yang kedua, suaminya Dylan nih biar nggak dikenalin, modusnya pakai masker. Kalau dari captionnya si Dylan, di sini aku masih make sure berkali-kali itu beneran suamiku, karena nggak percaya banget. Dan sumpah mbak, ini baik banget. Rata-rata yang ketemu sama si Saf tuh untungnya pada sayang sama aku, karena tahu aku di TikTok, jadi pada nggak tega jalanin hubungannya lebih sama Mukondo ini. Walah, lanjut. Apa pas makan kamu lihat mukanya? Iya, lihat muka. Kalau teman-teman aku sempat nyeloteh gini. Kok muka kakak tuh kayak familiar ya? Aku bilang kayak gitu. Terus kata dia pasaran aja kali, kayak gitu. Tapi kamu ini ditidurin nggak? Oh enggak, aku enggak kak. Aku berani sumpah aku enggak. Ya, kamu dibayarin baksonya itu berarti? Iya, itu doang. Harusnya kan split bill. Ya Allah kak, aku nangis sih, orang sebaik kakak kok gitu ini. Nggak apa-apa. Mungkin dia soalnya emang awal-awal nikah itu memang ada masalah juga mungkin ya, makanya dia sempat nyari nyari temen ngobrol gitu kali ya. Ini baru salah satu ya dari sekian banyak cewek yang berusaha dia raise out. Dan untungnya cewek-cewek ini baik-baik banget. God bless you all girl. Ini baru permulaan guys. Demi apapun kalau diceritain satu-satu banyak banget. Kalau misalnya mau nakal ya, masih mending, bukan boleh ya, masih mending kalau dia ada power gitu. Ada kerja, ada bisa ngasilin duit di luar dari yang aku gitu. Kayak udah selemah itu pun masih berani nakal. Bayangin guys ya, aku tuh udah sampai di titik bener-bener emosi banget ya, emosi banget. Aku seterkenal ini maksudnya, udah kita ngonten segala macem, dan dia masih berani ngedate sana sini di Tinder. Bayangin, ada otak nggak? Kalau misalnya aku bukan siapa-siapa, aku udah diapain sama dia, udah dijadiin keset kali sama dia. Ya, ini Dylan udah semarah itu. Ya, kita lihat deh dari sisi komentar netizen. Cerai dulu dah, baru gua belain. Ngeri balikan lagi. Karena kasus sebelum-sebelumnya tuh kayak gini gak sih? Mau dipukul segala macam, ujung-ujungnya balik-balikan gitu. Ini komen paling ngakak sih. Karena saya selalu nge-reaction kayak tiba-tiba gak lama dari itu balikan teman-teman ya. Dari awal dia nikah, gue paling nyayangin banget sih. Soalnya Dylan cantik, pinter akademis, pinter nyari duit, mobil punya Dylan, rumah hadiah mamanya Dylan. Kok cuma dapet seekor Sepno sih? Ternyata bener, tabiatnya begitu. Keren loh, maksud gue si Sepno ini ya teman-teman, bisa memikat hatinya Dylan gitu. Dylan tuh menurut saya cewek yang paling mantap lah ya. Bekerja keras, pinter, dan lucu. Bahkan Dylan itu punya julukan Dylan Bontot ya, karena konten dia yang membuat mimik dia jadi kayak anak kecil gitu kan. Ya itulah Dylan Bontot. Kalau nggak kerja kok Dylan mau sih sama dia? Karena nggak sih, omong doang gitu kan, janji manis. Seandainya saya bisa punya tuh cara merayu cewek. Jadi ngonten gak sendirian kan? Next. Berarti pas dia pamitan mau OP itu gimmick nggak ya? Kayaknya upload kesedihannya udah dari lama, tapi dibuat bingung dengan kenyataan pas dia pamitan dengan suaminya seolah-olah baik-baik saja. Yaitu semua cuma gimmick teman-teman. Tapi ya bener sih dia OP, kita lihat wajah dia berubah teman-teman. Dan Dylan ini di sini masih pengen berharap kayak bisa balikan lagi karena punya sosok seorang anak. Nah, kasus perselingkuhan tuh kayak gini nih, tiba-tiba udah diviralin, tiba-tiba balikan kan, kayak ngikutin kasus, nyebelin banget. Oke, kita lihat ya video-video dia. Jadi tadi udah balik, terus sekarang mau pergi lagi. Ada urusan sedikit. Hari ini kuning banget, sekuning itu gitu. Dan sumpah buat parfum ini best banget, ini dari Lancome. Ini parfum lebih best loh ya, fresh natural. Ini wanginya fresh banget. Saya semprot berkali-kali aja. Enak banget ini aromanya ya, fresh banget dan murah lagi, cuma 19.000. Apa nih parfumnya? Gokil gak tuh? Segede ini 19.000. Linknya di bawah. Jujur yang nggak ikut eksklusif rugi banget karena aku udah spill semuanya di situ. Itu kayak bener-bener semuanya. Lucu banget kan? Tuh betul. Oh iya, buat apa ya? Itu tuh Charles & Keith. Apa sendalnya Charles & Keith?
join eksklusif guys, makanya worth it banget biar kalian tahu kelakuan orang yang kelihatannya polos, inosen itu ternyata kayak ya Allah Tuhan, aku nggak pernah nyangka aku berada di posisi ini. Konten kreator terlalu pinter ya, cerita perselingkuhannya dimasukin berbayar. Alah, nih yang mau bayar langsung aja ke eksklusifnya, saya tidak mampu. Ya tapi ya saya tetap support Dilan teman-teman ya. Mau bagaimanapun hal perselingkuhan kita bisa garis bawahi itu adalah salah ya. Ya enaknya cuma sesaat tapi banyak ngerusak hal kayak hubungan keluarga, terus hubungan suami istri, hubungan anak gitu. Hal yang salah ya teman-teman, jauhilah perselingkuhan. Yang hal hikmah yang kita dapat, jangan pernah namanya selingkuh ya. Tapi yang nggak habis pikir dia tuh udah punya nama loh, PD itu cuma mirip kak. Yaudah guys, jangan lupa check out linknya di bawah. Dan ini kalau kalian nanya bang pakai headset apa, headset Beseos itu udah ada linknya di bawah ya. Nanti kalian langsung check out aja nih. Ini cantik banget tuh. Tinggal kayak gini. Sampai jumpa di next video. See you. Goodbye. Subscribe.